Halo sobat, selamat datang kembali di channel kami Politik News dengan berita-berita terhangat terupdate di hari ini. Salam waras, salam NKRI, mantap! Berikan keterangan palsu di sidang, kuasa hukum Baradae minta ke majelis hakim agar Susi dipidana. Tribunnews.com, Jakarta, kuasa hukum Barada Richard Eliezer atau Baradae, Roni Talapesi merasa marah dengan keterangan asisten rumah tangga, Art, Ferdi Sambo, Susi yang berbohong dalam persidangan. Atas hal itu, Roni meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Selatan untuk menjatuhkan pidana kepada Susi. Saudara saksi tahu gak, kesaksian saudara ini bisa beratkan Richard, kata Roni dalam persidangan, Senin, 31 Oktober 2022. Saya nggak tahu, jawab Susi. Mendengar penjelasan itu, Roni lantas mengeluarkan suara yang tinggi dan meminta majelis hakim menjatuhkan pidana kepada Susi. Izin majelis, ini kan terkait aturan main persidangan sesuai pasal 3 KUHP. Kami memohon agar saksi dikenakan pasal 174 tentang kesaksian palsu dengan ancaman 242 KUHP pidana 7 tahun, kata Roni. Mendengar pernyataan itu, Majelis Hakim Wahyu Iman Santosa memberikan respons. Kata Hakim Wahyu, nanti ya permintaan dari tim kuasa hukum Eliezer itu akan dicatat dan dipertimbangkan. Nanti kami pertimbangkan, kata Hakim Wahyu. Saya dari tadi perhatiin, majelis hakim dan jaksa kamu bohongi, apalagi kami penasihat hukum, ucap Roni. Diberitakan, anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Selatan Morgan Simanjuntak menyerukan kalau asisten rumah tangga, Art, Ferdi Sambo yakni Susi untuk dihadirkan sebagai saksi di tiap sidang. Hal itu didasari karena majelis hakim menilai keterangan Susi selalu berbelit bahkan dinilai berbohong karena berbeda dengan berita acara pemeriksaan, BAP. Keterangan Susi dinilai penting karena dia merupakan satu-satunya saksi yang berada di rumah Magelang saat adanya skenario pelecehan seksual Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J ke Putri Chandrawati. Sebenarnya yang tahu peristiwa di Magelang itu kan kamu, Yosua sama Ibu Pisi, bertiga ini sebenarnya, kata Morgan dalam persidangan, Senin, 31 Oktober 2022. Atas hal itu, nantinya pernyataan dari Susi akan terus diuji di dalam persidangan dengan mekanisme menghadirkannya di tiap persidangan. Morgan menyebut, kepentingan Susi untuk dihadirkan selalu dalam persidangan itu agar proses hukum dalam persidangan bisa cepat selesai. Terlebih, Hakim Ketua Wahyu Iman Santosa dalam persidangan kata Morgan telah beberapa kali menyatakan kalau Susi berbohong. Tapi terserah kamulah apakah keterangan kamu itu bisa dipercaya atau tidak itu nanti hakim uji lagi, kata Morgan. Jujur saja supaya selesai urusan. Kalau Pak Hakim masih mengindikasikan kamu bohong kamu akan disuruh setiap sidang datang, tukasnya. Sebelumnya, Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso memarahi asisten rumah tangga, Art, Ferdi Sambo, Susi karena keterangannya berubah-ubah saat menjadi saksi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin, 31 Oktober 2022. Dalam sidang itu, Susi dinilai tidak kooperatif dan berbohong dalam memberikan keterangan. Awalnya, Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso menanyakan Susi soal kepindahan keluarga Ferdi Sambo dari Jalan Bangka Kemang ke Jalan Saguling, Jakarta pada 2021 lalu. Lalu, Hakim menanyakan Susi apakah istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati ikut pindah ke Jalan Saguling. Kemudian, Susi pun terdiam dan tidak menjawab pertanyaan Hakim tersebut. Lalu, Hakim kembali mencecar apakah Ferdi Sambo sering mendatangi Jalan Saguling menemui istrinya kepada Susi. Apakah Ferdi Sambo ikut pindah ke Saguling? Setiap hari, tanya majelis hakim. Tidak juga, jawab Susi. Lalu, Hakim pun kembali menanyakan pertanyaan yang sama kepada Susi. Namun, kali ini jawaban Susi justru berbeda soal seberapa sering Ferdi Sambo tinggal di Jalan Saguling. Seberapa sering Efes ke Saguling? Atau tidak pernah sama sekali sejak Putri pindah? Apakah menginap di sana? Tanya majelis hakim. Sering ke Saguling, jawab Susi. Berikutnya, Hakim pun mempertanyakan jawaban Susi yang berbeda-beda di persidangan. Dia pun mengancam akan mempidanakan Susi jika terus berbohong di persidangan. Tadi saudara bilang tidak sering? Jawaban saudara berubah-ubah. Ada apa? Kalau keterangan saudara berbeda dengan yang lain saudara bisa dipidanakan, jelas Hakim. Lantas, Hakim kembali menanyakan pertanyaan yang sama kepada Susi.
Kemudian, Susi pun menjawab bahwa Ferdi Sambo sering datang dan menginap di rumahnya di Jalan Saguling bersama Putri. Seberapa sering Ferdi Sambo tinggal di Saguling? Tanya hakim lagi. Saya tidak tahu seberapa seringnya, tapi sering datang, jawab Susi. Lalu, hakim pun memerintahkan Jaksa Penuntut Umum, JPU, untuk memproses hukum Susi jika nantinya keterangannya berbeda dengan saksi-saksi lainnya di kasus pembunuhan Brigadir J. Nanti kami panggil saksi-saksi lain kalau keterangan saudara berubah saya perintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk memproses Anda, jelas hakim. Diketahui, dalam perkara dugaan pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J ini turut menyeret Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Bribka Riki Rizal, Kuat Maruf dan Barada Richard Eliezer sebagai terdakwa. Tak hanya dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah, khusus untuk Ferdi Sambo juga turut dijerat dalam kasus perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Para terdakwa pembunuhan berencana itu didakwa melanggar pasal 340 subsidiar pasal 338 KUHP Yungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman mati.